Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi di podcast Masjid Raya Kiai Haji Hasyim Asy'ari. Masjid Raya berkarakter aswaja, membina umat dengan ahlus sunnah wal jamaah. Kali ini kita sudah kedatangan Ustadz Mukhlis. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam. Gimana kabarnya Ustadz? Alhamdulillah baik. Nah, pembahasan kita pada hari ini adalah membahas tentang doa tertolak atau tidak terkabul gitu Ustadz. Bagaimana menurut pandangan Ustadz? Silakan, tafadhol. Baik, terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wal aqibatu lil muttaqin wala udwana illa 'alal zalimin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain amma ba'du. Bapak dan Ibu serta hadirin wal hadirat pemirsa yang kami hormati dan muliakan, teringat akan sebuah kejadian yang tentu ini bisa menjadi gambaran untuk kita semua. Ketika ada seorang ibu yang datang kepada gurunya atau ustadznya, lalu kemudian si ibu ini bertanya dengan ungkapan yang cukup mengagetkan. Apa yang dikatakan oleh si ibu ini? Wahai ustadz, mungkinkah Allah mengingkari janjinya? Mendengar pertanyaan itu, sang ustadz pun kaget, lalu kemudian balik bertanya, wahai ibu, ada apa gerangan sampai ibu menyatakan ucapan yang sesungguhnya tidak pantas untuk dialamatkan kepada Allah? Lalu si ibu ini bercerita, wahai ustadz, sungguh saya sudah melakukan aktivitas-aktivitas yang sering disarankan. Doa-doa saya dari sekian banyak doa itu masih banyak yang belum dikabulkan oleh Allah. Salah satu di antaranya adalah saya sudah sekian tahun menikah dengan suami saya, tapi sampai dengan hari ini saya belum punya anak, belum diberikan keturunan oleh Allah. Dari gambaran ungkapan si ibu ini bisa jadi menjadi gambaran kita semua. Betapa banyak kita seringkali berdoa kepada Allah, tapi terkadang ada di antara doa itu yang menurut kita belum dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, termasuk yang dialami oleh si ibu tadi. Lalu bagaimana pandangan agama ketika menyikapi tentang hal ini? Yang pertama adalah paling tidak ada 4 sebab kenapa doa seseorang itu tidak dikabul atau terkesan tidak dikabulkan oleh Allah. Yang pertama adalah sesungguhnya orang yang berdoa itu doanya belum pantas dikabulkan oleh Allah. Lalu pertanyaannya, siapakah orang yang pantas doanya dikabulkan oleh Allah? Bukankah di dalam Al-Quran surat Al-Baqarah ayat 185 Allah telah nyatakan, wa idza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib ujibu da'watad da'i idza da'ani falyastajibuli wal yu'minu bi la'allahum yarsyudun. Dan apabila ada yang bertanya kepadamu wahai Muhammad, di antara hambaku itu tentang aku, kata Allah, maka jawab fa inni qarib, sesungguhnya aku ini amat dekat. Ujibu da'watad da'i idza da'ani, dan aku akan mengijabah, mengabulkan setiap orang yang berdoa. Mari kita lihat di penggalan ayat surat Al-Baqarah 185 ini, yang Allah panggil itu dengan ungkapan kalimat ibad. Karena para ulama menjelaskan ibad ini makna hamba, yang sesungguhnya hamba dimaksudkan adalah hamba-hamba yang soleh, hamba-hamba yang dekat dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena dalam Al-Quran itu ketika Allah menyebutkan hamba itu ada 2 model. Ada yang pertama dengan sebutan abid, itu berarti hamba Allah yang seringkali melakukan maksiat kepada Allah, lupa untuk bertobat kepada Allah. Tapi ketika ibad adalah hamba Allah yang kadang dia melakukan maksiat, tapi dia buru-buru segera bertaubatan nasuha kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oleh karena itu, di dalam penjelasan surat Al-Baqarah 185 ini, pertanyaan kita, siapakah ibad itu? Nah, mari kita lihat di dalam surah Al-Furqan. Di dalam surah Al-Furqan ini di ayat 63 sampai dengan 72 terkait dengan ciri-ciri ibad itu. Yang ketika dia berdoa, doanya itu akan cepat dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala.
Siapa mereka itu? Wa ibadur rahmanil ladzina yamshuna 'alal ardi hauna. Yaitu orang-orang yang ketika berjalan di atas permukaan bumi itu dengan rendah hati, artinya tidak sombong. Berarti ciri yang maksud dalam kategori ibad menurut Allah di dalam Al-Qur'an surah Al-Furqan itu adalah orang yang di dalam hatinya diberikan sifat tawadhu. Lalu apalagi wa idza khatabahumul jahiluna qalu salama. Dan apabila orang-orang bodoh itu berbicara, maka ucapan yang keluar itu qalu salama. Kalimat-kalimat yang menyejukkan, kalimat-kalimat yang penuh dengan doa, kalimat-kalimat yang penuh dengan kasih sayang. Maka ciri ibad yang kedua adalah orang yang memiliki sifat kasih sayang yang ada pada dirinya, sekalipun kepada orang-orang yang jahil. Lalu apalagi walladzina yabituna lirabbihim sujjadan wa qiyama, yaitu orang-orang yang ketika dia di waktu malam itu dihabiskan waktunya itu untuk melaksanakan sujjadan wa qiyama, sujud dan qiyam, berdiri. Maksudnya adalah selalu melakukan qiyamul lail. Dan banyak lagi ciri-ciri yang lain yang bisa kita baca di dalam surah Al-Furqan ayat 62 sampai dengan 73. Lalu yang kedua, sebab yang kedua, kenapa doa seseorang itu tidak dikabulkan atau terkesan belum dikabulkan oleh Allah? Sebab yang kedua adalah doanya itu tidak dikabulkan oleh Allah karena dirinya itu masih bergelimang dengan dosa dan maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Di dalam hadis Arba'in An-Nawawiyah, ketika Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam menyampaikan sebuah hadis, beliau mengawali dengan ucapan innallaha thayyibun la yaqbalu illa thayyiba. Sesungguhnya Allah itu zat yang maha baik, yang maha suci. Allah hanya menerima kecuali yang baik dan suci pula. Bahkan digambarkan di dalam hadis itu, ketika ada seorang laki-laki berjalan di padang pasir yang penuh dengan kepanasan, lalu dengan berpakaian yang lusuh, dia mengenagahkan kedua tangannya ke langit, dia berdoa kepada Allah, seolah-olah doanya itu pasti akan dikabulkan oleh Allah. Tapi kata Nabi, apa yang terjadi? Kata Nabi, wa mat'amu haram, wa mashrabu haram, wa malbasu haram, wa ghudiya bil haram. Apa yang dia makan dihasilkan dari yang haram, apa yang dia minum juga dihasilkan dari yang haram, apa yang dia pakai juga dihasilkan dari yang haram, dan perutnya itu diisi dengan sesuatu yang haram. Maka bagaimana mungkin doanya dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala? Sebab yang ketiga adalah sebenarnya orang tersebut itu sudah masuk dalam kategori ibad di hadapan Allah. Artinya hamba yang soleh di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Akan tetapi Allah menunda pengijabahan, pengabulan doanya itu. Karena Allah masih ingin melihat sejauh mana jihad, perjuangan dari hambanya itu. Oleh karena itu, saudara-saudaraku sekalian, para pemirsa Masjid Raya Kiai Hasyim Asy'ari yang kami hormati dan muliakan, di dalam Al-Quran surah Al-Ankabut, Allah Subhanahu wa ta'ala telah mengingatkan kita, ahasiban nasu ayyutraku ayyakulu amanna wa hum la yuftanun. Apakah manusia itu menyangka mereka akan dibiarkan begitu saja sementara mereka belum diuji oleh Allah? Itu artinya apa? Berhusnuzonlah kepada Allah. Bukan berarti doa kita tidak dikabulkan oleh Allah, tapi Allah hanya menundanya saja. Supaya kenapa? Allah ingin melihat sejauh mana usaha yang maksimal dari hambanya, sejauh mana perjuangan dan kesabaran dari hambanya. Karena pada akhirnya nanti doanya itu akan menjadi perbendaharaan pahala di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Jika di dunia belum dikabulkan, maka di akhirat dia akan menjadi perbendaharaan pahala di hadapan Allah. Lalu yang terakhir, yang keempat adalah sebenarnya Allah tidak mengabulkan doa orang itu. Sebenarnya Allah itu telah mengabulkan doa orang itu, tetapi Allah mengganti sesuatu dengan yang lain yang lebih bermanfaat. Ketika seseorang berdoa, ya Allah, semoga Engkau naikkan jabatan saya, ya Allah, semoga Engkau berikan keturunan kepada saya. Tapi karena menurut Allah
bahwa hal itu justru akan memberikan kemadaratan untuk dirinya, maka Allah ganti dengan sesuatu yang lain yang lebih bermanfaat dan maslahat kepada hambanya. Itu berarti kita dituntut untuk selalu berhusnuzon kepada Allah Subhanahu wa taala, berbaik sangka kepada Allah Subhanahu wa taala. Bukankah kita teringat di zaman baginda Nabi ketika ada salah satu sahabat yang bernama Sa'labah? Bagaimana Sa'labah itu memohon berkali-kali kepada Nabi agar didoakan untuk menjadi orang kaya. Apa kata Nabi? Jangan Sa'labah, nanti kamu celaka. Ternyata karena memang Sa'labah ini memaksa, lalu kemudian didoakan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian Sa'labah ini menjadi orang yang kaya raya. Tetapi di balik kekayaannya ternyata justru menjadi bencana. Kenapa? Karena dirinya ingkar terhadap nikmat yang diberikan oleh Allah. Ketika sahabatnya yang lain mengingatkan tentang infak, sedekah, termasuk zakat yang dimiliki dari harta yang dimilikinya, maka Sa'labah menyatakan, maka tidak ada hak untuk orang lain karena ini hasil jerih payah saya. Apa yang terjadi? Sa'labah menjadi orang yang ingkar terhadap nikmat Allah, padahal dirinya didoakan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kenapa? Karena ternyata kekayaan yang diinginkan oleh Sa'labah tidak memberikan maslahat untuk dirinya. Mungkin itu diantara penyebab kenapa doa kita sampai hari ini belum dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu berarti bisa jadi kita belum menjadi ibadnya Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, bisa jadi kita masih bergelimang dengan dosa. Yang ketiga, bisa jadi Allah ingin melihat sejauh mana kesungguhan kita, perjuangan kita untuk selalu berhusnudzon, untuk selalu berusaha agar doa-doa kita dikabulkan oleh Allah. Yang keempat adalah sesungguhnya Allah telah kabulkan doa kita, tapi diganti dengan yang lebih bermaslahat untuk kita. Karena kita tidak tahu, Allah yang maha tahu, maka Allah lah tentulah hak yang memiliki semua itu. Dan Allah lah yang menentukan kepada hambanya. Itu barangkali, mohon maaf. Baik, dari poin-poin yang tadi sudah disampaikan, saya mencatat ada beberapa. Mungkin sebab doa yang tidak terkabul itu karena dosa yang masih banyak dalam diri kita ya Ustadz. Betul. Lalu mungkin Allah mau menguji kesabaran kita juga. Betul. Dan yang selain itu Allah maha tahu apa yang kita butuhkan, bukan yang kita inginkan. Betul. Nah, ada pertanyaan satu lagi Ustadz. Anak-anak sekarang itu cenderung nggak sabar. Maksudnya dia tuh doa pengennya langsung dikabulin. Nah itu pandangan Ustadz gimana? Pesan Ustadz untuk anak-anak sekarang itu gimana? Ya. Tadi telah disampaikan bahwa ketika menyikapi anak-anak milenial yang ingin semuanya serba instan, ketika dia berdoa A, maka kemudian harus A. Padahal sesungguhnya kalau kita bicara terkait dengan doa, sekali lagi, apa yang diberikan Allah itu sesungguhnya yang dibutuhkan oleh kita, bukan yang diinginkan oleh kita. Karena tidak setiap keinginan itu merupakan kebutuhan kita. Nah, oleh karena itu tentu yang harus dilakukan adalah memberikan pemahaman kepada anak-anak kita bahwa ada ungkapan yang mengatakan bahwa tidak ada hasil ya tidak akan mengecewakan karena dia sesuai dengan apa yang menjadi ikhtiarnya. Artinya usaha tidak akan mengkhianati hasil. Usaha yang maksimal dari diri kita, lalu kemudian pada akhirnya kita serahkan sama Allah Subhanahu wa taala. Dengan kata lain, kita hanya dituntut untuk berusaha, berikhtiar maksimal, lalu kemudian kita berdoa dan kita bertawakal. Maka dengan apapun pada akhirnya yang diberikan Allah, berhusnuzonlah, itulah yang terbaik menurut Allah untuk kita, dan itulah kebutuhan kita, bukan keinginan kita. Jadi pesan untuk anak-anak milenial hari ini, sesungguhnya dalam hidup itu tidak ada yang instan, semuanya serba berproses. Allah itu tidak menuntut hasilnya, tapi Allah tuntut itu adalah ikhtiarnya, prosesnya, bukan akhirnya atau bukan endingnya. Gitu. Oke. Baik, intinya doa itu harus diiringi dengan ikhtiar ya Ustadz ya. Baik, terima kasih atas waktunya sudah bersedia untuk mampir ke podcast kami.
Terakhir, saya ada kutipan dari Sayyidina Umar bin Khattab. Beliau bilang, aku tidak khawatir doaku tidak terkabul, tapi aku lebih khawatir aku tidak diberikan hidayah untuk berdoa. Intinya kita harus tetap berdoa. Berdoa tidak membuat kita sombong. Ketika berhasil, kita tahu bahwa doa tersebut ada campur tangan Tuhan. Keberhasilan kita itu ada campur tangan Tuhan. Dan ketika kita gagal, kita tidak akan kecewa ya Ustadz. Karena kita tahu bahwa Allah lebih tahu apa yang baik untuk hambanya. Baik, terima kasih. Semoga ada manfaatnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.